Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Asih. Di sini saya akan mensimulasikan kasus pasien 27 tahun datang ke dokter gigi dengan keluhan gigi 11 dan 21-nya mengalami luksasi derajat 2, disertai adanya kedalaman pocket periodontal sedalam 4 mili. Setelah dilakukan pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif, pada pasien didiagnosis periodontitis et causa, plak dan kalkulus. Kemudian setelah itu, untuk prognosis dari kasusnya ini adalah good karena pasien tidak menderita penyakit sistemik dan usia pasien yang relatif masih muda. Setelah itu, etiologi dari kasus pasien ini adalah karena adanya akumulasi dari plak dan kalkulus. Baik, setelah menjelaskan kepada pasien mengenai treatment plan tersebut, apabila pasien setuju, maka pasien diinstruksikan untuk menandatangani lembar persetujuan informed consent. Sebagai operator, saya akan mencuci tangan 6 langkah WHO dan kemudian menggunakan masker dan handscoon untuk alat perlindungan diri. Kemudian di sini saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama di sini ada bengkok, kemudian diagnostic set yang terdiri dari kaca mulut, pinset, sonde eskavator, kemudian ada handpiece low speed, ada burninscher, kemudian ada plastis instrumen, resin composite flowable, kemudian ada etsa, ada bonding, ada pasta dan pumis, kemudian ada dental floss, ada microbrush, ada brush, kemudian ada articulating paper, pita FRC, rubber cup, gas plate, dan ada light cure. Kemudian di sini saya akan melakukan profilaksis dengan menggunakan brush dan handpiece low speed, menggunakan pasta dan pumis ke seluruh regio gigi sampai bersih. Instruksikan pasien untuk berkumur. Selanjutnya dilakukan pengukuran panjang pita FRC menggunakan dental floss dimulai dari gigi abutmen 13 sampai dengan gigi abutmen 23. Kelebihan dari dental floss ini dilakukan pemotongan dengan menggunakan gunting. Setelah itu kita ukur fibernya sesuai dengan dental floss yang sudah ditentukan. Pita fiber yang sudah ditentukan panjangnya sesuai dengan gigi yang akan dilakukan splinting diletakkan di atas glass plate, kemudian dilakukan perendaman menggunakan bonding. Selanjutnya dilakukan aplikasi etsa pada gigi 13 sampai dengan gigi 23 di bagian palatalnya. Didiamkan selama 30 detik dan kemudian dilakukan pembilasan. Setelah itu dikeringkan menggunakan 3-way searing. Dilakukan isolasi daerah kerja, letakkan cotton roll di bagian mukobukal. Dari bonding menggunakan microbrush. Aplikasikan di palat. Selanjutnya, FRC yang sudah dilakukan perendaman menggunakan bonding diadaptasikan pada permukaan palatal dari gigi 11 sampai dengan 23. Untuk adaptasinya menggunakan burninscher di permukaan palatalnya. Kemudian untuk menyesuaikan bagian interdentalnya dilakukan adaptasi menggunakan plastis instrumen. Lakukan aplikasi menggunakan resin composite flowable di atas pita FRC-nya. Diaplikasikan dari gigi 13 sampai dengan gigi 23. Kemudian setelah diaplikasikan, dilakukan light cure pada masing-masing gigi selama 60 detik. Dilakukan pengecekan oklusi pasien menggunakan articulating paper seperti ini, kemudian instruksikan pasien untuk melakukan gerakan menyahan. Kemudian lihat apakah terdapat bercak atau penebalan pada bagian mahkota gigi. Setelah itu lakukan polishing menggunakan rubber cup untuk menghaluskan permukaan pita fibernya. Dihaluskan sampai tidak ada permukaan yang tajam. Lakukan instruksi kepada pasien. Yang pertama, tidak boleh makan makanan yang keras terlebih dahulu. Kontrol setelah 7 hari dilakukan splinting. Kemudian apabila splinting dan pita FRC-nya ini lepas, segera datang ke klinik. Menjaga oral hygiene dengan melakukan penyikatan gigi. Kemudian tidak makan dan minum yang lengket
dan berwarna kurang lebih selama 24 jam. Setelah tindakan splinting ini selesai, pasien dilanjutkan untuk melakukan scaling dan root planning dengan menggunakan USS. Setelah itu dilakukan kontrol untuk mengevaluasi kedalaman pocket periodontal pasien. Setelah seminggu pasien melakukan perawatan splinting dan scaling root planning, kemudian melakukan kontrol kepada pasien. Dilakukan pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Nah, pada pemeriksaan objektif ternyata didapatkan hasil probing pada gigi 11 dan 21 sedalam 4 mm. Maka itu perlu dilakukan perawatan lanjutan, yaitu perawatan kuretase. Jadi saya akan menyiapkan alat dan bahan untuk perawatan kuretase. Di sini ada bengkok dan alat diagnostik set yang terdiri dari kaca mulut, pinset, sonde eskavator, kemudian ada plastis instrumen, ada spatula stainless, kemudian ada larutan pH kain untuk anestesi, larutan split injeksi, dan kuret Greci nomor 34. Di sini saya gunakan untuk gigi anterior. Kemudian di sini ada povidone iodine, kemudian ada iod glycerin, ada periodontal pack yang terdiri dari base dan katalis, metronidazole gel, kemudian ada cotton roll, cotton pellet, dan kasa, dan ada glass plate. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan asepsis dengan menggunakan povidone iodine di daerah mucobuccal fold antara gigi 11 dan 21 dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Lalu saya lakukan anestesi di sini menggunakan pH kain. Kemudian dengan anestesi infiltrasi menghadapkan bevel dari split injeksi ini ke arah tulang di daerah mucobuccal fold. Kemudian setelah itu lakukan aspirasi, apabila negatif lakukan deponir sebanyak 0,5 cc untuk menganestesi jaringan lunak tersebut. Tunggu anestesinya sampai masuk sekitar 3-5 menit. Dilihat apakah mukosanya tuh sudah pucat atau belum. Apabila sudah pucat, lakukan tes anestesinya apakah sudah masuk menggunakan sonde. Apakah terasa sakit? Apabila sudah tidak, berarti anestesi sudah masuk. Selanjutnya di sini saya akan melakukan isolasi di daerah mucobuccal fold-nya menggunakan cotton roll. Dilakukan kuretase menggunakan kuret Greci nomor 34. Arahkan memegang kuretnya dengan modified pen grabs, kemudian gunakan finger rest di sekitar gigi yang akan dilakukan kuretase. Untuk cutting edge-nya ini dihadapkan ke arah jaringan lunak. Kemudian lakukan kuretase dengan gerakan horizontal stroke di daerah gigi 11 dan 21. Tangan kita yang satunya yang tidak memegang instrumen memegang jaringan lunak untuk melakukan fiksasi. Diarahkan ke arah koronal untuk menghilangkan jaringan granulasinya. Dilakukan berulang kali sampai jaringan granulasinya keluar. Kuretase dihentikan apabila sudah terlihat darah segar. Setelah itu dilakukan irigasi menggunakan salin dan povidone iodine. Kemudian setelah dilakukan irigasi, dilakukan dep menggunakan kasa, dilakukan dep selama 3-5 menit untuk menghentikan pendarahan. Kemudian lakukan adaptasi jaringan dengan menekan jaringan yang dilakukan kuretase ini dengan lunak. Dilakukan aplikasi dari metronidazole gel pada daerah yang sudah dikuretase. Kemudian lakukan aplikasi dari periodontal pack. Di sini saya menggunakan glass plate, kemudian menggunakan periodontal pack, base dan katalis dengan perbandingan 1:1. Diaduk menggunakan spatula dengan gerakan memutar dan melipat sampai dengan konsistensinya itu homogen. Periodontal pack-nya dilakukan perendaman di Aquades agar tidak lengket. Kemudian kita lakukan aplikasi dari iod glycerin. Kemudian setelah itu periodontal pack yang sudah dilakukan perendaman kita lakukan pemipihan seperti ini. Kemudian kita adaptasikan pada daerah yang sudah dilakukan kuretase. Untuk pemasangan periodontal pack ini, batas pada bagian koronal ini tidak boleh melebihi sepertiga servikal. Batas apikalnya tidak boleh melebihi mucogingival junction atau mukosa yang tidak bergerak. Kita rapikan kelebihan-kelebihannya. Dan setelah itu lakukan muscle trimming dengan cara menarik mukosa bibir pasien ke arah luar, kemudian kita pijit-pijit secara perlahan, membuat periodontal pack-nya ini menempel. Kemudian setelah selesai dilakukan aplikasi dari periodontal pack, pasien diinstruksikan
untuk menjaga oral hygiene, kemudian menyikat gigi pada bagian yang tidak dilakukan operasi. Kemudian pasien tidak boleh makan yang panas, kemudian tidak boleh makan yang lengket terlebih dahulu. Minum obat sesuai dengan anjuran dokter, dan apabila periodontal-packnya ini lepas kurang dari 3 hari, maka pasien wajib datang ke dokter gigi. Area yang dilakukan kuret tidak boleh dipakai untuk mengunyah terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan peresepan pada pasien. Di sini pasien saya lakukan peresepan menggunakan antibiotik cefadroxil 500 mg untuk diminum selama 5 hari sebanyak 3 kali dalam sehari. Kemudian saya resepkan ibuprofen 500 mg diminum apabila sakit. Tanyakan kepada pasien apakah masih ada pertanyaan. Apabila tidak ada pertanyaan, maka pasien dapat dipulangkan. Sekian simulasi perawatan pada kasus ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.